Kak Fani katanya seneng banget loh hari ini. Iya, Kenapa Kak tuh? Fani seneng banget soalnya Tuhan Yesus bangkit. Betul banget. Jadi aku punya sukacita, aku punya pengharapan. Tapi Kak, Apa tuh? enggak itu doang yang buat aku seneng. Gak itu doang adik-adik. Ada apa tuh? Soalnya di dalam ibadah kita hari ini, selain aku ibadah mengucap syukur sama Tuhan, akan ada lomba mencari telur virtual. Telur virtual. Iya. Jadi gimana itu kan nanti kita cari telur virtual itu Iya, gimana iya. Kak? Jadi selama sepanjang ibadah kita nih adik-adik, nanti akan ada telur-telur yang bermunculan yang adik-adik harus cari dan hitung. Oke. Iya. Seru banget. Iya, tapi ada 5 jenis telur yang harus adik-adik cari. Nih, jenisnya ada di atas ini nih. Ini yang harus dicari ya. Seru banget. Motifnya harus yang kayak gini, warnanya juga harus yang kayak gini nih Kak. Oke, paham. Gitu ya. Paham. Jadi adik-adik siap-siap selama ibadah, serius selain dengerin firman, cari telurnya juga ya. Tapi Kak, kayaknya kurang pas deh kalau kita cari telurnya di sini. Oh iya ya, ini kan dalam ya nggak ruangan sih? ya. Iya, sempit. Sempit ya. Kayaknya kita mendingan keluar. Kita keluar dulu. Di luar aja ya. Oke. Ya udah. Pegangan dulu dong, pegangan. Oke, Satu, 1, dua. 2, 3. Nah, ini udah pas. Ini udah pas. Oke. Kan biasanya cari telur di luar ruangan. Nah, oke. Kalau gitu Kak, udah gak sabar nih mau ibadah. Ayo, aku Yaudah, juga gak sabar. Biar semangat mau mulai ibadah, kita nyanyi 2 lagu bebas Oke, dulu. boleh. Kita nyanyi dari lagu Selamat Pagi Tuhan dan Tuhan ada dalam rumahku. Oke, musik. Oke, siap adik-adik, kita nyanyi Selamat Pagi Tuhan yang semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Sekali lagi ya Kak ya? Iya dong. Iya, biar semangat. Yang lebih semangat lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Lagu kedua Kak Dita, apa nih? Apa tuh lagu kedua? Yesus di dalam Rumahku. Oke. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekarang pakai bahasa apa Kak Dita? Bahasa Inggris dong biar lebih seru. Semangat. When Jesus in the family, happy home, happy home, happy home. When Jesus in the family, happy home, happy home. Nah, Kak Dita udah semangat kan abis nyanyi Udah lagu dong, bebas? Adik-adik udah. juga kan? Nah, Udah dong. Nah, karena udah semangat nih, Kak Fani juga seneng banget hari ini karena Tuhan Yesus bangkit. Kakak seneng gak? Betul banget, seneng dong. Nah, seneng banget. kalau gitu nih, kita nyanyi aja nih satu lagu lagi. Oh, boleh. Judulnya apa Kak? Ku nyanyi senang. Nah, kalau gitu nyanyinya juga yang harus seneng ya. Musik. Ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta yang beri makanan serta pakaian dan jaga hidupku supaya tentram. Nah, adik-adik, sekarang kita akan doa pembuka. Dilipat tangannya, lalu tutup matanya, dan mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami ya Tuhan, dan sekarang kami akan mulai ibadah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati supaya nama-Mu saja yang kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus,
Amin. Amin. Nah, Kak, sekarang kita udah mau masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Iya betul. Tapi sebelum itu, kita nyanyi dulu nih satu lagu lagi. Apa tuh? Judulnya Kristus Bangkit, Soraklah. Musik. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalas dan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Sekali lagi adik-adik. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalas dan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Adik-adik, nah nih sebentar lagi kita mau baca Alkitab nih Kak. Betul. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk adik-adik, supaya kita dapat mengerti apa yang akan difirmankan oleh kakak-kakak nih. Betul banget. Oke, kalau gitu kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami dalam membaca firman-Mu, agar firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kakak-kakak layan kami yang akan membawakan firman Tuhan, agar bisa membawakan yang baik, dan kami dapat dapat firman yang baik untuk hidup kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, waktunya sekarang kita baca firman Tuhan. Adik-adik bisa ambil Alkitabnya. Nih kakak Olive tunggu. Kita baca dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Kak Olive mulai baca ya. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Tuhan Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Sekian bacaan firman Tuhan hari ini. Halo, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Pastinya
Luar biasa ya adik-adik, sehat-sehat semua kan adik-adik yang di rumah? Puji Tuhan. Nah adik-adik, karena kita sudah lama nggak bertemu nih adik-adik, yuk kita sama-sama mau tegur sapa nih adik-adik. Kita mau nyanyi Hello, hello, how are you? Yuk kita bangkit berdiri dulu ya adik-adik. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau nyanyi. Nah, ikutin kakak ya. Ada gerakannya nih adik-adik. Sudah? Oke, ikutin kakak ya. Begini nih gerakannya. Hello, hello, how are you? Jesus love me and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus love me and I love you. Oke, sekali lagi adik-adik, lebih semangat ya. Oke, ayo kita sama-sama. Lebih semangat lagi adik-adik. Oke, kita mulai ya. Hello, hello, how are you? Jesus love me and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus love me and I love you. Oke adik-adik, sudah semangat kan adik-adik? Nah, di sini siapa yang udah gak sabar mau dengerin cerita? Pastinya udah pada gak sabar ya mau dengerin cerita hari ini, ya kan adik-adik? Oke, kalau begitu kita duduk yang manis dulu ya. Ayo, duduk yang manis dulu yuk adik-adik. Kakak punya cerita nih, kakak mau cerita nih hari ini adik-adik. Tapi adik-adik harus duduk dulu. Yuk, duduk dulu yuk. Oke kalau begitu adik-adik. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih. Hari ini kita sedang memperingati hari apa sih adik-adik? Hari Paskah. Ya betul, hari ini kita sedang memperingati hari Paskah. Hari Paskah itu berarti kita sedang memperingati apa? Ayo. Berarti hari Paskah itu berarti kita sedang memperingati hari kebangkitan siapa? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Iya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib demi siapa sih adik-adik? Tuhan Yesus rela berkorban, ia rela mati di kayu salib demi siapa sih? Demi kita, demi kakak, demi adik-adik. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus baik banget ya adik-adik. Itu semua karena apa adik-adik? Itu semua karena Tuhan Yesus sayang banget sama kita adik-adik. Karena Tuhan Yesus sayang banget sama kakak, sama adik-adik semua. Nah adik-adik, kalau hari Paskah biasanya ada apa sih adik-adik? Biasanya kalau hari Paskah itu adik-adik cari apa sih? Biasanya kalau hari Paskah itu adik-adik lomba cari apa? Menghias apa sih biasanya kalau hari Paskah adik-adik? Biasanya kalau Paskah ada apa yo? Ada? Nih kakak punya banyak nih adik-adik. Ada telur Paskah, iya betul. Nih kakak punya telur Paskah ada berapa nih? Ayo ada berapa? Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, 100 buat adik-adik. Nah adik-adik, kenapa sih setiap Paskah itu ada telur Paskah adik-adik? Kenapa yo? Nah, jadi adik-adik, telur Paskah itu menyimbolkan awalnya kehidupan adik-adik. Kenapa sih menyimbolkan awalnya kehidupan? Nah, jadi kan dari telur setelah menetas menjadi apa? Lahirlah anak ayam, ya kan adik-adik?
Nah, itu berarti awalnya kehidupan, adanya kehidupan yang baru. Nah, sama juga seperti Paskah adik-adik. Paskah juga merupakan awalnya kehidupan adik-adik. Awal dari kehidupan yang baru. Awalnya kehidupan yang baru, kita anak-anak Tuhan adik-adik. Nah, di mana anak-anak Tuhan, kita anak-anak Tuhan harus hidup baik seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, seperti yang Tuhan Yesus inginkan adik-adik. Hidup baik dan menjadi berkat buat orang lain. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus kan sayang sama kita. Tuhan Yesus udah rela berkorban untuk kita. Nah, jadi kita harus apa? Berarti kita juga harus sayang sama sesama kita. Kita harus sayang sama orang lain. Kita juga harus bisa jadi berkat untuk orang lain. Ya kan adik-adik? Nah, adik-adik, kalau jadi anak baik dan jadi berkat untuk orang lain itu contohnya seperti apa sih adik-adik? Ayo, ada yang tahu nggak kalau jadi anak yang baik dan jadi berkat buat orang lain itu seperti apa sih adik-adik? Nah, nih seperti gambar di samping nih adik-adik. Yang pertama, kalau kita jadi anak yang baik berarti kita harus sayang sama siapa nih? Kita harus sayang sama Tuhan Yesus. Iya. Nah, kalau sayang sama Tuhan Yesus itu bagaimana sih adik-adik? Kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, berarti kita harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin seperti sekarang kita ini nih, rajin apa? Rajin ibadah IHMPA. Nah, adik-adik, selain itu, kita juga harus apa? Harus sayang sama siapa lagi sih? Nah, kita juga harus sayang sama sesama kita, sama orang-orang di sekitar kita adik-adik. Kita juga harus sayang sama mama, sama papa, sama kakak, sama adik, sama oma opa, kakak-kakak lain, teman-teman, dan orang-orang di sekitar kita. Nah, berikutnya adik-adik, jadi anak yang baik itu berarti kita harus apa? Harus nurut sama siapa? Sama mama, papa. Berarti kita juga harus nurut sama mama, papa. Jadi kalau mama, papa bilang begini. Jadi kalau mama, papa bilang, adik-adik harus banyak makan sayur ya. Adik-adik harus banyak makan buah ya. Berarti adik-adik harus apa? Adik-adik harus mau makan sayur, harus mau makan buah. Itu semua karena apa sih adik-adik? Itu semua juga karena mama papa sayang sama adik-adik. Biar adik-adik kuat, biar adik-adik sehat, ya enggak? Nah, kemudian kalau mama papa suruh nih adik-adik bobo siang ya, berarti adik-adik harus apa? Harus mau melakukannya, harus mau bobo siang seperti yang mama papa perintahkan, ya nggak adik-adik? Nah, berarti itu adik-adik sudah bisa jadi anak yang baik. Nah, adik-adik, kemudian adik-adik, kalau seperti gambar di samping ini adik-adik, boleh nggak? Nih gambar di samping ini sedang ngapain sih? Sedang bertengkar ya adik-adik. Kalau jadi anak yang baik, berarti kita boleh nggak sih pukul-pukul teman? Boleh nggak? Nggak boleh ya adik-adik. Kalau jadi anak yang baik, kita tidak boleh nakal. Kita tidak boleh pukul-pukul teman nih, seperti gambar yang di samping ini nih adik-adik. Nggak boleh ya. Tidak boleh. Kita tidak boleh pukul-pukul teman, tidak boleh pukul-pukul mama papa, tidak boleh pukul-pukul kakak atau adik, tidak boleh ya. Nah, itu kalau jadi anak yang baik harus seperti itu ya adik-adik. Nah, adik-adik, kemudian kalau kita jadi berkat buat orang lain tuh seperti apa sih adik-adik? Nah, seperti gambar di samping nih adik-adik. Kita juga harus mau
menjadi berkat itu kita berarti harus mau memberi. Kita harus mau berbagi. Kita harus mau berbagi kepada sesama kita yang sedang membutuhkan. Misalnya nih adik-adik, kalau kita punya makanan, kita punya baju, kalau kita punya mainan. Nah, kalau kita punya lebih, kita bisa nih adik-adik, bisa berbagi kepada teman-teman kita yang sedang membutuhkan, ya nggak adik-adik? Nah, adik-adik, sama juga nih, seperti sekarang ini nih adik-adik. Kalau sekarang ini kan kita sedang apa yo? Kita sedang merayakan apa? Hari Paskah. Biasanya kalau hari Paskah itu kita apa? Kita membuat telur Paskah kan? Nah, adik-adik juga bisa tuh berbagi telur Paskah kepada teman-teman atau kepada mama, papa, atau kepada kakak, kepada adik. Bisa tuh adik-adik, bisa berbagi telur Paskah di hari Paskah ini. Nah, kemudian adik-adik, nah seperti gambar di samping nih. Ini gambar di samping ini sedang ngapain ya? Ayo, gambar di samping ini sedang ngapain sih? Ya, sedang bermain bersama. Nah, adik-adik kalau adik-adik sedang bermain bersama teman, bersama kakak, atau bersama adik. Nah, adik-adik harus apa? Harus mau meminjamkan mainan adik-adik, harus mau berbagi, harus mau sharing mainannya adik-adik. Boleh nggak sih rebutan adik-adik? Boleh nggak rebutan mainan adik-adik? Nah, kalau jadi anak yang baik berarti kita harus mau apa tadi? Harus mau berbagi. Nah, kalau seperti ini berarti kita juga harus mau berbagi mainan, harus mau meminjamkan mainan kita adik-adik kepada teman kita. Kan enak adik-adik bisa main sama-sama, ya nggak? Iya, betul. Nah, adik-adik, kalau kita sudah jadi anak yang baik, kalau kita jadi anak baik nih, kalau kita jadi anak baik, terus kita jadi berkat untuk orang lain. Nah, berarti apa? Berarti kita menyenangkan hati Tuhan. Iya. Nah, berarti pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita tidak sia-sia, ya nggak adik-adik? Nah, oke adik-adik, itu dia. Sekian ya dari kakak. Kakak mau mengucapkan selamat hari Paskah ya buat adik-adik semua yang ada di rumah. Sampai ketemu lagi ya adik-adik di cerita-cerita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah! Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar nih adik-adik semua? Wah, seneng banget nih Kak Olive bisa ketemu lagi nih sama adik-adik. Nah, adik-adik semoga di rumah yang udah sekolah offline maupun yang masih online, semoga adik-adik tetap sehat ya. Oke. Tadi adik-adik udah dengar bacaan firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 1-10. Tapi kakak mau kita nih nonton sama-sama, kita baca ulang firman Tuhannya, tapi dengan film. Selamat menonton. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kuburnya. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu.
ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah. Nah adik-adik, tadi kita sudah nonton nih film tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Nah, karena kita hari ini membaca firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, berarti hari ini kita lagi merayakan Paskah nih adik-adik. Selamat Paskah ya adik-adik semuanya. Jangan lupa ucapin selamat Paskah ke papa mama, ke adik atau ke kakak, pokoknya siapapun yang ada di rumah ya adik-adik. Nah, kalau adik-adik nih lihat gambar ini, selamat Paskah, terus ada gambar-gambar telur Paskahnya ya adik-adik. Tapi memang kita tahu ya adik-adik, kita sama-sama tahu biasanya kalau merayakan Paskah pasti ada lambang telur Paskahnya. Biasanya nih ya adik-adik, kita suka ngelukis telur Paskah gitu ya. Biasanya sebelum ada corona nih, sebelum ada pandemi, ketika kita bisa ngerayain di gereja pasti ada aja lomba tentang telur Paskah, tentang ngeluarin telur Paskah, atau yang paling seru itu mencari telur Paskah nih, kayak gambar di sini. Nah adik-adik tahu nggak sih kenapa kita setiap ngerayain Paskah ini pasti ada lambangnya telur Paskah? Kenapa selalu ada telur Paskah di hari Paskah adik-adik? Ada yang tahu nggak adik-adik? Nah, kalau misal adik-adik tahu binatang ayam nih adik-adik, ayam sebelum jadi ayam yang besar, pasti sebelumnya dia telur dulu adik-adik. Telur, habis itu nanti ketika sudah siap, akhirnya dia menetas adik-adik, keluarlah ayam kecil, lalu jadi anak ayam, terus jadi ayam nih adik-adik. Atau juga bebek adik-adik. Bebek juga sebelum akhirnya jadi bebek yang besar, sebelumnya juga telur adik-adik, baru akhirnya retak dan muncullah anak bebek yang kecil adik-adik. Nah, kalau menurut siklus hidup ayam atau bebek yang tadi kita lihat adik-adik tahu gak sih sebenarnya telur Paskah itu kenapa kita ada di perayaan Paskah? Nah, ini adik-adik, karena telur itu melambangkan cikal bakal kehidupan atau awal suatu kehidupan adik-adik. Awal suatu kehidupan. Nah, tadi dari cerita kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah kita tonton, pasti adik-adik lihat ya, ada kuburan Tuhan Yesus yang sudah terbuka. Nah adik-adik, jadi dengan kebangkitan Tuhan Yesus yang ditandai dengan kosongnya kubur Tuhan Yesus dan akhirnya kebuka itu diibaratkan dengan telur yang retak adik-adik, telur yang retak. Nah maksudnya dengan bangkitan Tuhan Yesus itu, dengan diibaratkan dengan telur yang retak itu, kita punya kehidupan yang baru adik-adik, kita punya hidup yang baru. Nah hidup yang baru seperti apa kak? Nah kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus, jadi anak-anak kesayangannya Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus punya kuasa untuk bangkit. Lalu itu karena apa adik-adik? Pasti karena sayangnya Tuhan Yesus kepada adik-adik, kepada kakak, kepada semuanya, kepada ciptaan-ciptaan Tuhan Yesus yang lain adik-adik. Nah adik-adik, jadi kita punya kehidupan yang baru bersama Tuhan Yesus, jadi anak-anak kesayangannya Tuhan Yesus adik-adik. Kita dapat kasih sayang dari Tuhan Yesus. Nah kalau kayak gitu adik-adik, kan kita memperingati nih hari Paskah, hari dimana kita dapat kehidupan baru, hari dimana kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang paling disayangi sama Tuhan Yesus. Kita harus apa adik-adik? Nah seperti gambar ini nih, anak kecilnya semuanya happy, berarti kita di hari Paskah ini kita harus bersukacita adik-adik. Nah mungkin adik-adik berpikirnya, iya kak kita bersukacita, kita ikut lomba Paskah nih untuk memperingati Paskah. Tapi gak cuma itu ya adik-adik, kita bersukacita juga bisa dengan
cara yang lain adik-adik, ini ada 2. Jadi yang pertama, kita bersukacita, kita bersyukur atas kebangkitan Tuhan Yesus, atas kasih sayang dari Tuhan Yesus itu dengan berperilaku baik adik-adik. Kalau ada gambar pertama, kita rajin berdoa gitu ya, jangan lupa ajak papa mama untuk berdoa. Kita berperilaku baik juga dengan misalnya nggak pilih-pilih makan, harus makan sayur, makan buah biar sehat. Terus juga dengan mengasihi adik kakak, ya saudara-saudara di rumah. Lalu juga dengan belajar tentunya adik-adik ya, pokoknya berperilaku yang baik. Nah, selanjutnya selain dengan berbuat baik, dengan berperilaku baik, kita juga bisa bersukacita dengan menjadi saluran berkat nih adik-adik. Nah jadi adik-adik, ribuan tahun yang lalu, gereja itu kalau ngerayain Paskah, biasa dengan membagikan telur adik-adik. Jadi adik-adik dikasih telur, lalu adik-adik membagikannya ke papa mama, ke pendeta gitu ya adik-adik, dan juga lebih banyak telur lagi untuk orang-orang miskin yang membutuhkan. Nah kalau sekarang mungkin sudah tidak berlaku lagi adik-adik, tapi kita bisa menjadi saluran berkat dengan membantu orang yang membutuhkan. Misalnya lagi jalan sama papa mama, terus ada orang yang kekurangan, jangan lupa dikasih makanan adik-adik, atau juga uang yang mungkin asalnya dari papa mama. Lalu juga misalnya ada teman adik-adik yang kesusahan dalam mengerjakan tugas, lalu atau teman adik-adik yang sedang jatuh, misalnya lagi main lalu jatuh, jangan lupa untuk dibantu ya adik-adik. Jadi kita jadi saluran berkat untuk teman atau adik atau kakak. Dengan papa mama kita juga bisa menjadi saluran berkat dengan membantu papa mama, misalnya dengan mencuci piring atau hal-hal lain yang bisa dibantu oleh adik-adik. Nah adik-adik, jadi hari ini, di hari Paskah ini kita sudah belajar bahwa Paskah kenapa dilambangkan dengan telur Paskah, karena Paskah itu adalah awal kehidupan yang baru buat adik-adik, buat kakak, buat semuanya. Kita punya kehidupan baru, menjadi anak-anak Tuhan yang paling disayang sama Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu kita harus bersukacita dengan berperilaku baik, lalu juga dengan menjadi saluran berkat. Nah, sekian cerita dari Kak Olive. Semoga adik-adik ingat ya, untuk gak cuma hari ini aja, di hari Paskah ini kita bersukacita, berperilaku baik, dan menjadi saluran berkat, tapi sepanjang tahun. Oke? Sampai ketemu lagi. Dah! Shalom adik-adik. Pada pembahasan kita pada hari ini adalah tentang Yesus bangkit demi kebaikan dunia. Ayatnya terambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 yang tadi sudah kita bacakan. Oke adik-adik tanggung. Pada hari ini kakak ingin menjelaskan. Pasti adik-adik udah tahu kan, hari ini hari apa? Yap, hari ini adalah hari Paskah. Kakak mau ceritakan tentang sejarah singkat dari Paskah itu. Paskah adalah perayaan yang menandakan kemenangan bangsa Israel karena bisa keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Lalu ini adalah suatu perayaan ungkapan syukur mereka karena Tuhan sudah membantu mereka untuk bisa keluar dari perbudakan di Mesir. Lalu untuk sekarang ini, Paskah itu sendiri kita peringati sebagai lambang kebangkitan Tuhan Yesus. Seperti adik-adik tahu, kebangkitan Tuhan Yesus dari setelah dihukum di kayu salib di Golgota, Tuhan dikuburkan, lalu sekarang adalah kebangkitan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri adalah suatu kemenangan bagi kehidupan umat manusia yang percaya akan dirinya. Kenapa dibilang begitu? Karena Tuhan sudah bisa mengalahkan maut yang tadinya kita pikir setelah meninggal itu tidak ada apa-apa, tapi Tuhan sudah mematakannya bahwa Tuhan malah bangkit ke surga. Hal itu juga ini Tuhan sampaikan kepada kita, orang-orang percaya, bahwa
apabila kamu percaya kepada Tuhan, niscaya sehabis kamu meninggal itu atau sehabis kamu sudah tidak di dunia ini, ada surga yang menanti kita semua. Itu yang ingin Tuhan sampaikan. Itu juga melalui kebangkitan Tuhan Yesus ini, beliau ingin menunjukkan kasih-Nya yang besar dan setianya untuk umatnya yang percaya itu. Jadi Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita, tapi Tuhan senantiasa akan selalu beserta kita. Kebangkitan Tuhan Yesus juga menyatakan keberadaan Tuhan yang kembali bersama-sama dengan kita, yang hidup untuk menyayangi kita dan menjaga kita. Yang tadi seperti adik-adik kita sudah bilang, Tuhan tidak meninggalkan kita, malah Tuhan beserta kita. Tuhan tuntun kita untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan itu seperti apa bagi kita umat-umat yang percaya. Lalu teman adik-adik, melalui perayaan kebangkitan Tuhan Yesus ini, dengan kita bisa melambangkan bahwa kematian Tuhan Yesus ini adalah kita bisa menjadi saluran berkat dan juga kasih sayang yang kita bisa berikan kepada sesama kita. Itu semua dalam mencerminkan kasih Tuhan kepada diri kita juga, yang bisa kita sebarkan untuk yang lain. Jadi kakak ingin menyampaikan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus ini banyak makna yang bisa kita ambil, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak terbatas. Dia selalu senantiasa menjaga kita dimanapun kita berada, sejak dalam keadaan apapun juga, semuanya itu Tuhan senantiasa beserta kita. Jadi untuk adik-adik, jangan pernah takut. Saat kamu percaya kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan dalam segala permasalahan yang adik-adik hadapi. Apapun itu, saat kita berdoa dan kita percaya kepada Dia, Tuhan akan selalu menunjukkan jalannya, dan Tuhan juga pasti akan memberkati kita untuk menghadapi itu semua. Sekian dan amin adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengar firman Tuhan nih, Kak. Firman Tuhan tadi benar-benar menyadarkan kita bahwa Tuhan Yesus tuh bangkit karena Dia sayang sama kita. Betul banget. Tuhan mau jagain kita ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi berkat, jadi terang, berkat bagi sesama. sukacita bagi sesama. Nah, ini ada hubungannya nih sama lagu respon kita nih, Kak. Iya. Judulnya adalah Yesus Sayang Padaku. Kalau gitu kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk, musik. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, marilah kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, tiada henti kami mengucapkan syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti HMPA pada hari ini dengan baik dan tidak kurang apapun, dari awal sampai sekarang ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang sekarang masih menghadapi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati agar kami bisa berangsur lebih normal lagi dalam melakukan aktivitas, dan juga kami bisa patuh terhadap protokol-protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Tuhan juga memberkati dari presiden hingga ke bawah, ke jajarannya dan yang lainnya Tuhan, dalam menjalankan negara ini, biar apa yang kami lakukan semua ini demi kemuliaan nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan juga memberkati gereja-gereja di Indonesia maupun di dunia dalam penginjilannya. Tuhan Yesus memberkati bisa berjalan lancar dan baik, dan kemuliaan nama-Mu saja yang dimuliakan dan menjadi berkat bagi kami.
Tuhan juga memberkati orang tua dari adik-adik kalian dalam menghadapi hari-hari ini ya Tuhan, dalam menjalani aktivitasnya ataupun pekerjaannya ataupun segala hal yang mereka sedang usahakan. Tuhan memberkati mereka semua sehingga apa yang mereka lakukan ini bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang dan juga terlebih kami sendiri ya Tuhan. Tuhan memberkati dengan doa ini. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa bagi teman-teman dan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati, mau menjamah, dan kiranya Tuhan Yesus mau memberikan mereka kesembuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap obat-obatan dan makanan yang mereka konsumsi, yang mereka makan, agar bisa menjadi kekuatan dan bisa memberikan kesembuhan kepada mereka, agar mereka bisa sehat kembali dan agar mereka bisa menjalankan rutinitas dan aktivitas mereka kembali. Ya Bapak, tak lupa kami juga mau berdoa bagi pendidikan adik-adik dan kakak-kakak layan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati mereka dalam mereka menjalankan studi mereka. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati setiap apa yang mereka kerjakan dan jalani sehingga kelak mereka akan berhasil dan bisa menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi sesama. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus mau mendengar dan mengabulkan doa dan permohonan kami. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Jadi adik-adik bisa siapin persembahannya, lalu bisa dikirim ke QR code yang ada di sini, di bawah sini, atau bisa juga dititipin ke Papa Mama. Lalu sekarang kita nyanyi nih ya Kak. Kita nyanyi dong. dari Kidung Ceria 264, Tuhan betapa banyaknya. Musik. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa
adik-adik, sekarang kita mau doa persembahan nih. Boleh lipat tangannya, lalu tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami boleh memberikan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan ini, supaya kiranya dapat menjadi berkat untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah, Kak Dita, Ya nih, kita udah nyanyi, kita udah dengar firman Tuhan, kita udah doa syafaat, kita udah mengumpulkan persembahan, dan ini waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Ya, tapi nggak apa-apa, Kak. Nanti kita mau ada perayaan, jadi kita ketemu lagi. Tapi betul nanti ya, banget. kita umuminnya Oke. nanti. Oke, kalau gitu untuk menutup ibadah kita nyanyi dulu yuk adik-adik dari lagu Kidung Ceria 199 Kusuka Menuturkan. Musik. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Sekali lagi adik-adik. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, kita mau berdoa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan berkati supaya kami bisa menjadi anak Tuhan yang baik, yang selalu menjadi berkat dan membawa sukacita bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah ini kami akan merayakan Paskah Tuhan bersama teman-teman yang lain maupun kakak-kakak layan kami. Tuhan Yesus berkati supaya kami bisa merayakannya dengan sukacita dan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa setelah ini kita
ada apa, Kak? Ada acara Paskah. Oke, kita akan perayaan Paskah via Zoom di jam 10 nanti. Minta tolong papa mamanya untuk masuk ke Zoom-nya ya. Kita ada lomba-lomba yang seru di setiap kelas. Oke, Jangan lupa. jangan lupa ya. See you.